Ya, pemirsa, Amerika Serikat menyatakan keluar dari keanggotaan Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. Ya, salah satu alasan utama keluarnya Amerika Serikat dari UNESCO adalah karena lembaga PBB ini mengakui Palestina sebagai negara anggota. Presiden Donald Trump resmi menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. Keputusan keluarnya Amerika Serikat dari UNESCO akan efektif mulai 31 Desember 2026 mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Tammy Bruce, mengatakan, salah satu alasan utama keluarnya Amerika Serikat dari UNESCO adalah karena lembaga PBB ini mengakui Palestina sebagai negara anggota. Pemerintah Amerika Serikat menilai hal tersebut bertentangan dengan kebijakan Amerika First dalam pemerintahan Presiden Donald Trump. Selain itu, keputusan UNESCO menerima Palestina sebagai anggota telah menyebarkan retorika anti-Israel di antara negara-negara anggota UNESCO lainnya. Keputusan ini menambah daftar panjang organisasi internasional yang ditinggalkan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, selama masa jabatan pertamanya, Trump telah menarik Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Perjanjian Iklim Paris, dan Kesepakatan Nuklir Iran. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengaku pesimis akan mampu mencapai kesepakatan dagang yang menguntungkan bagi Kanada di tengah perang tarif dengan Amerika Serikat. Namun demikian, Carney tetap mendorong tercapainya kesepakatan tarif sebelum 1 Agustus 2025. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengaku pesimis dengan kemungkinan tercapainya kesepakatan tarif masuk barang antara Kanada dengan Amerika Serikat dalam 10 hari ke depan. Carney menyebut negosiasi tarif masuk antara Kanada dan Amerika Serikat sulit mencapai kesepakatan akibat sikap Presiden Donald Trump yang terus berubah. Sejumlah media menyebut Carney menegaskan kesepakatan dagang antara Kanada dan Amerika Serikat jangan sampai mengorbankan kepentingan negara yang dipimpinnya itu. Karena itu, pemerintah Kanada tengah berupaya mencapai kesepakatan yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Meski Donald Trump terus berubah sikap terkait kesepakatan dagang dengan Kanada, pemerintahan Carney tetap mendorong tercapainya kesepakatan sebelum 1 Agustus 2025. Adapun tarif masuk tinggi yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat masih berlaku terhadap ekspor baja, aluminium, dan otomotif asal Kanada. Sementara Kanada menilai pemberlakuan tarif masuk yang tinggi bertentangan dengan prinsip US-Mexico-Canada Agreement yang ditekan Trump pada masa jabatan pertamanya. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Jepang di mana Jepang akan dikenakan tarif 15%. Trump juga menyebutkan Jepang akan berinvestasi sebesar 550 miliar dolar Amerika Serikat ke Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Jepang, di mana Jepang akan dikenakan tarif 15%. Kesepakatan diumumkan setelah berminggu-minggu negosiasi yang memicu gejolak politik di Tokyo. Dalam unggahan di Truth Social, Trump menegaskan barang impor asal Jepang akan dikenakan tarif 15%, lebih rendah dari rencana tarif 25% yang berlaku 1 Agustus. Trump juga mengklaim Jepang akan membuka pasar untuk mobil, truk, beras, dan sejumlah produk pertanian dari Amerika Serikat. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba tengah berada dalam tekanan politik setelah koalisinya kehilangan mayoritas di majelis tinggi. Ishiba menyatakan akan tetap mengawasi pembicaraan tarif dan menangani lonjakan harga konsumen di Jepang. Industri otomotif Jepang terancam terpukul karena sektor ini menyumbang lebih dari 1/4 ekspor Jepang ke Amerika Serikat dan 8% lapangan kerja di negara tersebut. Kesepakatan ini mengikuti serangkaian fakta dagang yang baru-baru ini dicapai Trump dengan Filipina, Indonesia, Inggris, dan Vietnam. Negosiator utama Jepang Ryosei Akazawa berada di Amerika Serikat pekan ini untuk pencarian putaran ke-8 dan bertemu langsung dengan Trump di Gedung Putih. Adapun Trump kini berada di bawah tekanan untuk merampungkan fakta dagang global menjelang tenggat tarif 1 Agustus. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Filipina terkena tarif masuk resiprokal sebesar 19% atau lebih rendah dari yang diumumkan oleh Donald Trump pada awal bulan ini sebesar 20%. Filipina pun akan menerapkan bea masuk 0% terhadap sejumlah komoditas asal Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif masuk terbaru untuk barang asal Filipina menjadi 19% dari semula 20%. Trump mengumumkan pengenaan tarif tersebut usai bertemu langsung dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Washington pada Selasa kemarin waktu setempat.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Filipina juga sepakat untuk membuka akses pasar seluas-luasnya kepada Amerika Serikat dengan mengenakan tarif masuk 0% terhadap komoditas asal negeri Paman Sam tersebut. Sebelumnya pada awal bulan ini, Trump sempat mengumumkan penerapan tarif resiprokal sebesar 19% terhadap Filipina, di mana angka tersebut lebih tinggi dari yang diumumkan pada awal April 2025 yang sebesar 17%. Ferdinand Marcos Jr. menyebut kesepakatan pengenaan tarif ini sebagai pencapaian signifikan atas upaya perundingan antara kedua negara. Marcos juga mengatakan Filipina akan meningkatkan impor komoditas pertanian kedelai dan gandum, serta obat-obatan asal Amerika Serikat. Marcos pun menjadi presiden asal negara Asia terbaru yang berkunjung langsung ke Amerika Serikat dalam upaya untuk mendapatkan keringanan tarif masuk dan berusaha menekankan hubungan aliansi jangka panjang negaranya dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan persyaratan dagang yang lebih baik dari pasar ekspor utama Filipina. Berbagai sumber ada di channel. Pemerintah Tiongkok membangun stasiun pengisian daya generasi baru untuk memberi kemudahan pemilik kendaraan listrik di daerah perbukitan Guizhou, sebuah provinsi di daerah pegunungan China. Ya, langkah ini diambil setelah negeri tirai bambu menghadapi tuntutan infrastruktur yang semakin besar dari armada kendaraan listrik yang mengalami peningkatan pesat. Stasiun Quanhu Park di Guiyang, ibu kota provinsi Guizhou, yang mencakup luas lebih dari 3.900 meter persegi, memiliki 130 tempat pengisian daya yang menawarkan kecepatan pengisian daya hampir 1 km per detik, di mana sebelumnya pasar pengisian daya masih didominasi oleh unit-unit berdaya rendah. Dengan pengisian daya cepat sebelum yang belum memadai dan teknologi ultra cepat baru mulai bermunculan. Sementara itu, data nasional China periode Juli menunjukkan 4 departemen pemerintahan pusat secara bersama-sama merilis sebuah peta jalan yang bertujuan untuk membangun lebih dari 100.000 titik pengisian daya berkapasitas tinggi di seluruh wilayah negara per akhir 2027 demi mencapai peningkatan yang substansial dalam kemampuan layanan dan inovasi teknologi. Pemirsa, kebijakan pemberlakuan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat juga berdampak pada kinerja produsen otomotif. Salah satunya yakni General Motors atau GM yang membukukan kerugian sebesar 1,1 miliar dolar Amerika di sepanjang kuartal 2 2025. Sejumlah kalangan pun memprediksi kerugian GM berpotensi meningkat hingga mencapai 5 miliar dolar Amerika sampai dengan akhir tahun ini. Jika tarif resiprokal tetap diberlakukan pada 1 Agustus 2025, hal ini pun menjadikan GM berpotensi menaikkan harga jual di pasaran. Namun demikian, dari sisi top line, GM tetap membukukan kinerja positif dengan membukukan pendapatan sebelum bunga dan pajak sebesar 47,1 miliar dolar Amerika di kuartal 2 2025. Adapun di wilayah utara Amerika, GM meraup pendapatan bersih 39,5 miliar dolar Amerika yang ditopang oleh penjualan crossover yang memecahkan rekor dan permintaan truk yang sangat tinggi.